Halo semua, semoga semua sehat-sehat saja. Sehat semua, semoga semuanya sehat, selamat, semangat, dan sukses selalu. Baik-baik saja semua, nggak ada yang mau dibantu permasalahannya. Kayak saya hari ini membantu seorang kepala sekolah yang anaknya, anak muridnya itu ketimpa tanpa sengaja, ketimpa jendela apa pintu gitu ya, sehingga mengakibatkan luka. Dimarahin sama orang tua murid, dituntut sampai banyak sekali. Saya bilang sama dia, ini ada pembayaran karma antara kamu dengan bapaknya anak itu. Kemudian dicek, tadinya dia lama sekali. Sebelumnya kepala sekolah ini lama sekali terkonek dengan saya, tapi dia tidak percaya. Kemudian saya suruh cek antara kamu dengan leluhurnya bapaknya anak itu ada tali apa rantai. Beneran ada rantai. Kemudian saya suruh cek di belakang kamu ada siapa, coba lihat. Ada orang tua bun, katanya gitu. Coba ditanya siapa beliau, leluhurnya siapa, kesalahan leluhurmu apa. Ternyata zaman dahulu leluhurnya kepala sekolah ini mempunyai suatu janji kepada leluhurnya bapaknya anak yang ketiban sesuatu itu. Sudah diputuskan tali rantainya. Saya bilang, ya ini harus dihadapi. Pembayaran karma itu memang tidak enak, tapi harus dihadapi. Inilah momen kamu harus dipaksa sama Tuhan. Gitu. Salam Mbak Garnis Laras. Jadi dalam kehidupan ini kita itu nggak tahu. Saya pun nggak paham loh soal kayak gini-gini nih. Sampai kemudian saya sendiri dapat masalah dan saya diajarin secara gaib. Guru saya gaib semua. Dan saya sudah melalui sudah selesai siklus karmanya, dan sekarang saya menjadi pengajar. Gitu. Jadinya percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya, mau dibilang nggak mungkin, aneh, tapi ya kejadian. Begitu. Kalau ceritamu bagaimana? Israel dan Palestina, siapa yang membayar karma? Keduanya, Israel juga ada salahnya. Israel kan tidak ada bagian di mana kalau ngomongin soal Israel dan Palestina, jatuhnya agama. Saya menghindari topik-topik yang menyenggol agama. Nggak bisa saya publish atau nggak bisa saya ngomong secara jejak langkah
Kak boleh izin naik. Gimana caranya? Piye carane? Gimana caranya kalau mau naik? Aku nggak tahu ini. Jejak langkah, ajarin caranya. Gimana caranya naik? Tinggal dinaikin. Apanya? Apanya? Ntar dulu. Host plus gas ini ya? Plus gas 1 ini ya? Ntar dulu. Pencet. Jejak langkah accept. Iya. Terima. Udah. Ya. Mana belum? Aku udah klik loh jejak langkah. Bunda, bagaimana caranya melihat hubungan kita dengan seseorang di masa lalu? Di prosesnya panjang, Mbak. Prosesnya panjang dan itu di video yang saya itu sudah. Assalamualaikum. Jejak langkah ini perempuan ya? Ya, selamat sore, Kak. Selamat sore, sebentar. Gimana caranya? Udah ya, udah naik ya? Udah naik. Makasih, Kak, atas undangannya. Aku izin bertanya boleh, Kak? Boleh. Aku kan kemarin ini ngelihat room Kakak ini kan baru ya lewat di beranda. Tiba-tiba aku tuh tertarik banget. Ada satu proses yang Viti kakak yang masalah pemutusan karma leluhur. Aku ngikutin step by step. Aku nangis di situ, aku lihat sosok yang di belakang aku, terus arahan kakak kan harus diputus ya dengan pedang itu ya. Iya. Terus diberikan apa namanya? Sinyal ya. Oh ya. Terus sinyal minta sinyal. Nggak apa-apa, berdoa dulu biasanya gitu. Kalau kacau gitu urusannya dengan leluhur. Urusan dengan leluhur itu selalu ngaco sinyal. Ya. Ya betul kali ini sinyalnya. Nah, alhamdulillah ada. Terus udah gitu Kak, kan aku ngikutin VT Kakak step by step ya. Sampai aku lihat sosok yang ada di belakang aku yang kata Kakak kan benar kali Kak kalau pakai logika. Kita ini kalau tidak memutus karma leluhur, berarti kan kita menjalankan karma mereka sedangkan kita kan punya misi jiwa Kak ya yang harus selesai Kak. Nah, udah gitu tiba-tiba setelah aku melakukan apa yang kakak arahkan, aku melihat sosok yang ada di belakang aku. Ternyata aku ini membawa 2 pedang besar di belakang punggung aku. Aku cabut kan, terus kata kakak isi dengan cahaya ilahi itu sendiri kan untuk Ya. pengobatannya. Aku lakuin kak. Udah beres itu, kamu lihat siapa yang ada di balik itu. Aku lihat ke belakang, tengok, wah bener sosok perempuan, serem gitu ya. Terus aku kasih kan koin diamond yang kakak arahkan itu ya. Terus dia akhirnya terputus tuh rantai itu kak. Dia pergi senyum. Terus tiba-tiba malah banyak yang pada ini kak ya, secara otomatis yang pada ikut mau di rapihkan karmanya kak ya. Ya, otomatis Nah, udah. teraktivasi cahayamu itu kayak kayak pengumuman di dunia gaib gitu. Itu tuh dia tuh jejak langkah punya berlian tuh. Dia bisa bantu kita ke sana gitu. Oh, macam tuh. Oke, Kak. Alhamdulillah aku udah ngerti arahan Kakak nyata gitu kan. Terus, Kak, ini timbul pertanyaan dari dalam diri aku macam gini. Manusia itu kan hidup di dimensi 3 ya kan kata Kakak. Terus dimensi 4 itu kan twin flame kita kan. Nah, memasuki dunia 4 itu kata Kakak apa tuh kemarin saya lupa. Penuntasan karma ya? Ketemu dimensi 4 ya dirimu sendiri dong. Oh iya, terus Kak, nanti kan kita memasuki dunia kelima ini kan berarti kita mulai menyadari merapihkan karma-karma leluhur kita kan. Kalau sudah melalui fase itu berarti kita memasuki ini ya, apa
apa namanya tuh, pejuang cahaya gitu ya? Ya, karena kamu jadi kan gini ibarat kata zaman dahulu leluhur yang sakti-sakti itu kan masih bawa kesaktian. Orang kalau Betul. meninggal kan nggak boleh bawa kesaktian. Lah Nah, mereka terjebak di dimensi 5 gitu. Yang katanya nih, orang-orang moksa itu ya di betul situ betul. dimensinya Nah, nggak naik. aku mau nanya, aku kan dari Bogor, aku kan Terah Pajajaran ya. Hmm, Sunda ada bapakku Sumatera, hmm, ibuku Sunda. Tapi hmm, aku lahir di Bogor. hmm, Aku merasa aku ini ada titisan daripada leluhur Pajajaran. Yang hmm, kakak jelaskan masalah leluhur kita ini kan moksa, berarti kan awalnya manusia diciptakan kan ada, akan kembali tidak ada kan, dari ketidakadaan ada akan kembali ke kosongan kan. hmm. Terus aku mikir, bener juga ya, kalau misalkan leluhur kita yang moksa, berarti kan dia belum selesai perjalanan hidup di masa hidupnya dulu. Contoh, Prabu Siliwangi dulu moksa karena kan berseteru dengan anaknya, ya kan, Hmm, Raden Kian Santang. hmm, Dia tidak selesai karena seorang orang tua ini, Prabu Siliwangi, tidak mau ribut dengan anak, akhirnya dia moksa bersama dengan para prajuritnya. kabur Terus aku dengan mikir, kapal kabur. pantesan di zaman sekarang ini banyak kali ribut antara anak dengan orang tua itu nggak selesai-selesai karmanya. Berarti kan salah satunya kan titisan mereka ini kan menitis ke anak cucu turunan sesuai dengan wilayahnya mungkin Kak ya. Mm-mm. Tuh, terus kakak arahkan aku untuk memutuskan itu semua sehingga nanti perjalanan misi jiwa aku nih, jejak langkah II, nama aku II ya kak ya. Berarti Iya. kan perjalanan misi jiwa aku ini kan harus selesai di diri aku kan, bukan merapikan mereka-mereka kan. Tapi Mm-mm. melalui dengan merapikan mereka-mereka, karena aku kan ada turunan DNA dari nenek, uyut, buyut, kakek, jenggawaret, ratu merah gitu ya. Mm-mm. Berarti tugas aku di sini dicerahkan oleh kakak ini bahwasanya, hei Ii, betul kali yang dikatakan sama kakak Bengkel Hati nih. Tugas misi jiwamu kenali. Kamu ini kan dari ketiadaan diadakan untuk ketiadaan lagi, untuk mencapai keilahian itu sendiri. Dengan step by stepnya kan dimensi 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Yang kata kakak sempat bilang dimensi 16 itu nanti kita akan ketemu dunia kegelapan itu kan. Mm-mm. Bahwasanya ada universe, ada kekuatan yang memang benar-benar kita harus harus berdamai dengan itu, bukan Kak maksudnya? Iya. Oh gitu. Kalau kalau di aku nggak tahu II apa Muslim apa Kristen. Aku Kalau di muslim. kalau di Kristen atau di eh, agama Katolik itu ada yang namanya malaikat jatuh, ya kan? Nanti Yes. lawan kita terakhir, lawannya pasukan cahaya terakhir sebenarnya bukan lawan sih. Iya, Kita iya. hanya tes lah ibarat kata gitu. Mm-mm. Kita tidak bertanding, kita tidak menyakiti, kita tidak cari gara-gara. Kita berdamai Kak, dengan kak, ini ada attention nih. Pelanggaran akun ini akan di-banned dalam hitungan 2 menit. Maksudnya kenapa nih? Apa oh ada nggak yang tahu, salah? jangan digubris akun pesan di atas. Oke, oke, udah diemin aja. Heeh. Berarti Kak, kalau aku sudah memasuki, misalkan aku udah berselaras di pasukan cahaya itu, aku udah mengerti cara pembebasan karma leluhur, karma diriku, orang tuaku, dan yang berada di depan, di belakang, kanan, kiri. Aku nih, aku udah berdamai gitu. Berarti Damai. nanti level level kita selanjutnya kan jadi pasukan cahaya itu untuk menjadi cahaya untuk semesta itu sendiri kan, Kak? Yang lain, mm-mm. Terus setelah itu tugasku tuh apa, Kak? Tugasmu kamu bikin siklus sendiri karena selama ini kan kita nggak sadar. Kayak saya, umur saya udah tua. Umur saya Yes. tiba-tiba masuk di program pasukan cahaya udah umur 50. Dalam hati saya protes. Berarti selama ini, selama 50 tahun saya tidak memakai siklus saya sendiri. Saya jalanin karma leluhurnya saya gitu. Jadi Iya itu Kakak, waktunya betul. ini waktunya II untuk bikin siklus baru. Apa yang II mau, II sudah tahu, sudah paham dimensi. Iya Jalani betul. terus. Udah, kamu akan Cuma diikuti banyak leluhur yang berterima kasih, kamu akan didatangkan banyak orang-orang yang jealous, banyak mm-mm. coba Iya betul kali Kak.
Kita Iya, semakin dijauhi dengan orang-orang toksik, orang-orang yang di depan kita baik, ternyata di belakang kita tuh menggerutu tentang kita. iya, Macam gitu Kak ya. Kita keterasingkan dengan orang-orang yang memang di hatinya itu masih ada iri, dengki, hasut, ujub, riya, takabur, sombong, saling tindih menindih gitu Kak ya. iya. Mm-mm. Oh, jadi aku nih harus bagaimana bersikap kepada orang. Aku kan secara nggak langsung ini aku tahu orang ini tidak suka dengan aku walaupun dia tidak berucap gitu. Aku bisa merasakan energi. Jadi aku nih udah nggak berbicara secara I, mulut dengan mulut gitu. tutup, Tutup. cahayamu harus ditutup supaya nggak kesedot kanan kiri. Pantes hari ini aku lemes tadi bangun tidur karena Hmm. ada yang aku pikirkan, Kak. Nah, Aku ngerasa tuh kok kan jadi tadi tangan kamu yang bercahaya itu buat lingkaran, Jadi dari atas ke bawah tuh bayangkan hmm? badan kamu masuk di dalam telur atau lingkaran cahaya Tuhan. Amankan Oh, energimu. oke oke. Jadi Oh, aku nggak bocor berhemat. energi ya. Nggak boleh bocor. Kecuali kalau kamu yang mikirnya drop. Nah, langsung deh hantaman-hantaman itu. Tapi Langsung. tapi tapi aku ngobrol sama kakak ini secara nggak langsung energi aku kayak dari lagi di recharge ini. Iyalah, di sini Begitu kan aku banyak lemes. banyak leluhur Bener, di belakang. aku mikir Di belakang aku lihat siapa, di belakang yang aku tengok Tiara sih. Blues. Tiara Blues kalau ngebentuk kayak kup gitu boleh nggak? Boleh. Boleh kayak kepompong boleh. Boleh kayak balon. Boleh untuk memproteksi apa namanya energi. Kayak Sorry. kayak foto profilku gitu ya, macam kayak gini Kak ya. Boleh, iya kayak foto profilnya jejak langkah ya. Oh gitu. Ya, Kamu ngeliat yes. siapa? Bentar dulu Kak, aku konsentrasi dulu ya, santai santai. Aku cuma lihat di sini banyak orang berbaju putih-putih, lebih dominan perempuan ya. Tapi mereka membantu misi misi perjuangan kakak nih. Iya, kebanyakan rambutnya yang sepundak sepundak tapi bawahan seketek lah gitu ya. Yang aku lihat terus banyak ini maaf, yang aku tangkap di sini barusan kayak manusia tapi ada punya sayap, Kak. Sayap. Kasih salam, salam leluhur. Saya Ii. Anda siapa? Kok nongolin muka ke saya? Iya, oke. Bismillah. Salam. Kata beliau, aku adalah salah satu vibrasi yang dipancarkan oleh Kak Bengkel Hati nih. Kakak namanya, maaf, nama siapa? Manik. Mani. Oh, Manik. Bagus banget namanya. Jadi, aku ini diutus oleh semesta untuk membantu Manik untuk menyelaraskan alam semesta ini dari energi hitam itu untuk menetralisir sehingga menjadi suatu cahaya kemurnian itu sendiri. Aku Hmm. diutus oleh semesta dan para malaikat karena tugas Manik ini bukan sesuatu yang mudah, tapi beliau ini sesuatu yang memang harus ada yang nge-backup. Aku cuma ditugaskan semesta oleh Gods itu sendiri untuk membantu misi perjuangannya Manik. Selesai. Betul gak? Tanya kata Manik, leluhur Anda ini leluhurnya Ii. Maksudnya gimana kak? Tanya, ulangi seperti yang aku tanyakan. Iya ya. Seperti ngomong, leluhur, maaf kata Manik, leluhur-leluhur ini leluhurnya Ii, bukan leluhurnya Manik. Dia ketawa. Dia ketawa kak. Yaitu leluhurmu, Karena di Terus, belakang aku, karena di belakang aku ini ada kaca. Apa yang kamu lihat di belakang saya itu adalah leluhur kamu. hmm, terus aku mesti macam mana kak? Yaitu dikasih berlian, salam leluhur. Baru tahu kalau leluhur Manik sama leluhur bersatu. Terima kasih. Ayo dikasih apa? Ini hadiah dari terima kasih sudah mendampingi Ini yang mendampingimu, Yes, karena aku merasa tubuhku kok banyak cahaya putih kak. Aku sedih jadinya. Dipelukin itu leluhurnya, baru tahu kan sekarang. Aku sedih ya kak. Akhirnya bertemu dengan mereka kayak anak sama
Ibu yang lama nggak ketemu kan? Betul, betul kali. Cuma beliau berpesan sama aku sambil dipeluk macam nih, gak usah takut, gak usah risau. Kekhawatiranmu nanti semesta yang akan berperan. Tugas kamu hanya bantu semesta ini menjadi stabil. Bantulah menjadi para pejuang cahaya. Jangan pikirkan orang-orang toksik yang mencoba untuk mendonkan psikismu, karena berjuang tidak mudah. Karena berjuang itu butuh support, semangat. Aku dipeluk di tengah-tengah banyak banget orang tapi bersayap semua. Aku dikerumunin itu semua saat ini. Jadi sedih aku, Kak. Karena selama ini kamu nggak tahu, kamu tuh tidak berjuang sendirian. Kirain kamu pikir kamu selama ini sendirian, ternyata tidak. Ini pasukan sebanyak itu berada di belakangmu membackup dirimu ngecas. Kamu hanya harus membiarkan dirimu rileks. Betul. Kakak, Karena semakin naik levelnya semakin naik, cobaan semakin besar, tapi kita harus semakin santai. Kakak, Kak Maning, Hmm. makasih ya udah hadir di kehidupan aku, menjadi jembatan untuk diri aku. Aku nggak bisa berbuat apapun, cuma doa yang bisa aku panjatkan. I love you so much. Aku ketemu di sini seakan aku ketemu ibu. Bantu aku terus, Kak ya. Ya. Connect Aku dengan WhatsAppku aja, ada apa-apa ngobrol. ya nggak, karena aku ngerasa aku nih dibilang, ada leluhur yang bilang kita ini hidup dari ketiadaan, diadakan harus pulang harus ketiadaan itu sendiri. Itu kan PR buat aku, berarti aku harus macam mana. Ternyata semesta memberikan jalannya itu melalui orang-orang yang selalu hadir di beranda aku gitu kan. Terutama kakak juga. Aku baru 2 hari VT kakak ini lewat di handphone aku kan. Aku lihat kakak, aku ikutin karena aku ini guru lahiriah aku kan, orang-orang yang ketemu dengan aku saat ini kan, mau itu anak kecil, orang tua, muda, itu guru lahiriah aku. Cuman aku di sini merasa ada ketenangan. Oh, ini mungkin semesta. Memang dari kemarin aku bilang, semesta tolong bantu aku pertemukan dengan orang-orang yang menuju aku kepada tingkat keilahian itu sendiri. Aku udah gak terpaku dengan agama, karena menurut aku kalau orang udah di dimensi keilahian udah gak butuh agama, Kak. Seperti itu. Kakak sehat-sehat selalu, Kak ya. Tebar Ya, cinta sama-sama. kasih. Kalau aku Sehat ada selalu. sayang, You are not amin. alone, you never alone. Ya, pahami itu. Ya bantu terus, Kak ya, prosesnya untuk ilmu kakak nih gini loh. Kakak menerangkan step by step, D1, D2, D3, D4, D5 sampai seterusnya. Nanti itu kan ibaratnya kakak nih ngasih peta. Koneksi alam bawah sadar saya dengan pikiran saya itu kan harus balance. Sehingga saya mengetahui arah peta jiwa saya ini kan. Tetap saya butuh guru spiritual yang untuk mengarahkan ke sana. Cuma di dalam hati ini sangat kuat bahwasanya aku nih, memang aku ngerasa kemarin-kemarin badan aku nih, maaf ya gitu, aku nih udah berdamai dengan semua gitu. Cuma terkadang ada perasaan dilema ketika aku menghadapi orang-orang yang toksik, orang-orang yang kamu baik di depan aku, kamu jahat di belakang aku. Aku tahu, tapi aku mencoba untuk berdamai dengan itu semua, baik yang ada di lingkup keluarga gitu kan, ataupun teman, kerabat, saudara gitu. Banyak. Cuma aku tuh di I, sini seakan nggak punya tongkat. aku Yes. cut dulu. Antara dengan ibu ada tali apa rantai? Bayangkan melihat ibu, ada tali apa rantai? Yes. Ada rantai. Nah, karmanya dari situ tuh, Betul kali. putusin. Kakak udah bilang gitu pun dari kemarin. Awal aku sampai ke spiritual awakening itu, aku udah berdamai dengan rasa sakit pada orang tuaku, Kak. Tapi kalau rantainya belum diputus, Yes, betul kali. Betul, eh, bantu aku, Kak ya. terusnya, capek, putusin, Ya, bismillah.
Udah kak. Dengan bapak. Rasa berat kali dengan bapak kak. Bentar dulu kak. Allah. Udah kak. Bapak dengan ibu. Udah. Bapak dengan ibu ada apa? Aku nggak bisa up di sini kak. Nanti aku lewat WA saja. Ya itu diputusin dulu. Ya, Cek udah longgar. bapak ibumu di dadanya, di punggungnya ada luka atau ada pisau, cabutin, buang laut itu. Sembuhkan mereka dengan cahaya di tanganmu, I. Oke. Kalau di ibu saat ini ada luka tapi masih tertusuk pisau ya kak ya, beberapa di area dada. Bismillah. Jadi harus dipahami, I, orang toksik itu membawa toksiknya mereka masing-masing. Jadi tahu cara mengeluarkan pisaunya. Kamu yang terhubung dengan saya, bantu mereka. Ya kak. Benar kali kak. Ternyata tugas jiwa itu nggak semudah kita membayangkan ya kak ya. Longgar kan? Ntar bapak, ntar kamu sendiri dicek ya, I. Ntar kamu sendiri meditasi diem, dicek dadanya, punggungnya. Aku kemarin udah dicek waktu aku lihat VT kakak yang paling atas tuh kan kakak bilang putus rantai. Memang ada di leher aku rantai gede banget. Terus aku putus. Ketika aku putus kan kakak bilang tolong bayangin diamond itu kan beri. Nanti kalau ada sosok makhluk yang di belakang itu nanti kamu kasih. Udah aku kasih, dia senyum balik kak ke sama aku kak. Alhamdulillah. Longgar kali, enak ya. Kayak kemelekatan karma yang selama ini kita nggak tahu mesti kayak gimana terselesaikan. Tapi ini Berarti bukan kembar bukan ini jiwamu bukan udah, awal kak ya. Ini bukan berarti awal kan? Hah? ini dimensi empatnya udah ketemu ya, kembar jiwanya udah ketemu kan? Udah, aku pernah melihat diriku menguburkan diriku sendiri. Udah. Sekarang Artinya lihat di belakangnya kembaran jiwamu ada siapa, I? ada satu sosok laki-laki di zaman kerajaan dulu. Dia itu pernah punya pasangan hidup, beberapa wanita, dikatakan istri-istri mereka. Yang si sosok laki-laki ini selalu ngikutin aku ya, sosoknya dia ini pakai badannya nggak pakai baju tapi di pergelangan di bawah di pergelangan tangan nih bagian otot kanan kanan kirinya nih ada satu kayak emas gitu kan, zaman-zaman orang kerajaan macam dulu kak. Terus dia ini pernah, kalau yang ini nih dulu juga sering bilang gini, aku ini ingin menyelesaikan karma aku dulu. Pada saat dulu aku banyak sekali menyakiti hati para wanita, meninggalkan istri-istriku terdahulu, dan aku belum penyelesaian kepada orang yang bersangkutan. Seperti itu. Tuh Ya kalau berarti energimu maskulin tuh, I. yes, betul kali. Energimu maskulin, energimu menyakiti banyak wanita. Sehingga saat ini banyak orang-orang ya ibarat kata ketuker kamu adalah energi maskulin, kamu dihadirkan kepada maskulin-maskulin yang energinya feminin, kebalik. Nyambung kak, karena memang aku ini kan ibu bapakku ini kan broken home kak. Jadi wajar kalau yang ngedampingin aku ini sosok laki-laki, wajar karena sosok ini pun kan sedang ingin dibantu menyelesaikan karmanya kan. Sedangkan secara lahiriah di kehidupan nyatanya aku pun ditinggalkan oleh bapakku kan. Nah macam gitu, jadi yang kakak arahkan ini mulai ketemu nih kok rantainya nih. Jadi mulai ketemu bener kak, kita ini nih awal-awal mula ya, tapi tugasku nih nanti ke atas-atasnya ini akan banyak, jadi aku nanti fokusnya di pemutusan karma-karma leluhur aku ya kak ya.
Mm-mm. Iya. Nah, mengalir aja, tapi lihat mengalir. lihat lihat eh, lihat di belakang. Tanya kembar jiwamu. Saya punya leluhur fallen angel atau tidak? Atau apakah ada fallen angel yang mau balas dendam sama saya? Fallen angel itu yang negatif ya? Malaikat jatuh, malaikat Malaikat. yang jatuh dari surga. Heeh. Kalau sering diperlihatkan angka kembar macam apa itu artinya, Kak? Ya itu kan caranya malaikat berbicara. Oh, itu mah cara malaikat berbicara ya. Bentar dulu, Kak. Kakak, aku mau ngomong, barusan aku inget ya. Ketika kemarin aku ngikutin arahan Viti kakak pas aku cabut pedang dua di belakangku nih yang panjangnya 2 meter ya. Pedang kembar nih. Tahu nggak apa yang terjadi sama aku, Kak? Tiba-tiba di awan geluduk. Itu padahal nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ceger. Aku sampai gini. Wow, semesta langsung terkoneksi dengan baiknya, kataku. Terima kasih, I love you so much, kata aku. Aku direstui macam tuh. Terus aku kan langsung minta cahaya putih itu kan, cahaya keilahian untuk menutup bekas luka pedang aku kan. Alhamdulillah kak diijabah. Terus aku bilang, tadi kan kakak bilang apa tadi? Lihat apa kak? Fallen angel. Fallen Coba angel. coba tanya kamu ada leluhurnya yang fallen angel atau apakah ada fallen angel yang mau balas dendam sama Ii sama leluhurnya? Ada ada dari terah leluhur ibu. Karena terah leluhur ibu ini banyak orang sakti, kata dia macam tuh. Dari terah orang tua ibu. Karena Siap fallen angelnya siapa? fallen angelnya siapa? Sosoknya atau nama gitu kak? Nama. Kalau sosoknya sih perempuan kak ya, cuman namanya dia nggak kasih dia nama, dia nggak belum mau memberikan nama, cuma aku dikecoh dengan kalimat, ada satu kalimat nama, cuma masih kosakatanya dibulak balik kayak macam di film di Harry Potter tuh kita harus menyusun rangkaian kata itu ketemu, kayaknya dia belum ngasih izin ngasih namanya, cuma sosoknya terlihat perempuan. Lihat lagi di belakangku ada nggak? Dia bawa tongkat kayak macam cerulit panjang, kepalanya ditutupin sama jubah. Tahu nggak kak? Orang pakai jubah, kepalanya ditutup pakai kupluk, dia bawa tongkat, tapi si tongkat itu macam ada kayak cerulit yang panjang begitu tuh. Bajunya merah apa ungu? Baju, bentar dulu. Tapi bajunya putih, ku bingung nih, jubahnya putih. Hitam, hitam, hitam. Hitam kak, hitam. Barusan bilang jangan main-main. Ayo. Hitam, 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 Baru hitam, dia hitam. berubah langsung. Iya, dia hitam. Dia hitam, dia Nah, hitam. tanya beliau, tanya beliau. Kadang-kadang fallen angel ini untuk beberapa dari kita mereka adalah leluhur. Sayangnya seperti itu. Jadi leluhur ini dalam artian bukan leluhur darah loh ya. Leluhur jiwa, Yes, ngikutin jiwa kita. Nah, tanyakan iya. kepada beliau, Anda Lilith bukan? Lilith atau Eva? Lilith. Eva, 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 Eva. Ya. Aku ceritain di sini ya. Eva Yes. itu adalah yang mengambil
istri pertama Adam. Oke. Jadi Eva ini ngikutin Adam, berarti kamu ada energi Adam. Yes. Kayak aku. Yeah. Nah, orang yang menyakitimu rata-rata energi Lilith. Yes. Ya udah, bilang sama si Eva, antara kamu dengan leluhur Eva ada tali apa rantai, putusin. Rantai panjang antara yang belakang sama yang di depan tuh Eva, sama yang di belakang tuh rantai panjang. Nah, putusin semua itu. Saya mau ke Tuhan, saya mau ke Allah, saya mau ke cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya. Aku yang Allah percaya. Udah Kak. Kalau bilang sama mereka, saya ngerti kalau badan saya dipakai, kehidupan saya dipakai untuk penuntasan karma. Tapi saya Iya. mau ke Allah, saya mau bawa leluhur saya ke Allah. Kalau leluhur saya nggak mau ngikutin saya lepas kalian. Saya nggak mau punya leluhur. Pokoknya yang Oke. ikut saya harus ke Allah, gituin, harus tegas. Oke, sama ikut saya harus menuju kepada Kamu keilahian bawa, Allah. kamu bayangkan bawa sapu lidi. Nih, aku kasih sapu lidi nih. Bayangin aku Yes. ngasih. Ini Yeah. sapu lidinya sudah ada cahaya Tuhan. Terima. Yes. Terima. Yes. Nah, ini senjata kamu, Pukul Yeah. pantat mereka. Halus aja kayak kita ini ibunya. Kayak Jangan kayak cemeti Kak ya? Kak, kayak cemeti gitu ya? ini. Penebah kasur. Oh. Oh iya, tapi aku lihatnya nih gede banget kayak cemeti gitu. Aduh, kecilin, jangan besar-besar. Kita nggak mau hukum leluhur. Oh iya 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 iya, karena aku nih kelihatannya di alam bawah sadarku nih gede banget kayak cemeti gitu, kayak cambuk gitu. Kembaliin ke Tuhan. Saya nggak mau nyambuk leluhur. Oh Saya iya. cuma mau nyabet pantat kayak nenek mukul Oh cucunya. iya iya. Oke oke. Ya dikembalikan. Ya aku dikasih ini nih sapu ya, Lidi. Ya, kasih cahaya Tuhan dulu. Karena Kasih cahaya cahaya. Tuhan Ya Allah. kuasa kegelapan takut. Oh iya jadi cahaya putih ya. Yang tadi yang antara rantai belakang sama Eva ini dia langsung mental jauh ya? Iya. Kepental jauh. Mm-mm. Aku mau menuju tuh. Tegas. Kalau ada itu kamu perlukan buat kalau tiba-tiba hidup kamu nggak ada hujan, nggak ada angin, ada tetanggamu bikin ribut. Nah, itu berarti tetanggamu sama leluhurmu lagi benturan. Berantem. Heeh. Yes. Langsung lihat yang di belakangnya tetangga, sabetin pantatnya, "Duh, berhenti gitu. Jangan berantem gitu. Aku laporin Tuhan nih gitu. Karena kalau energi leluhur pukul-pukulan itu ngaco kesehatan kita, keuangan kita, kewarasan kita, ngaco pokoknya. Aku nih sekarang kayak berada di jalan nih kayak jalan lurus kayak rel kereta api lurus banget gitu. Itu artinya apa Kak? Ya itu sudah you back on track. Oke. You back on track. Sudah paham, semakin kemarin paham, ketemu aku ada tambahan paham, sekarang lebih paham pula gitu. Kayak oh you're not alone, believe ada leluhur di belakang aku. Sudah semakin levelnya karena ketemu dengan malaikat jatuh, levelmu semakin naik. Iya benar berarti gini baru Kembalikan kekuatan itu kan yang tadi cemeti itu kan kekuatanmu, kamu kembalikan. Tidak Tuhan, saya tidak mau cemeti, saya mau penebah aja. Jadi kita memperlakukan leluhur yang bertengkar terus itu kayak anak kecil. iya kayak ngatur anak TK gitu ya. Iya, walaupun di belakangnya ibumu, ya anggap ibumu anak kecil, jangan terlalu sakit hati. Iya iya. Kak, ini apa barusan kan setelah yang dilakukan barusan jadi sekarang yang di belakang aku ini banyak kali dari macam-macam kerajaan antri ini banyak tapi di luar daripada badan aku ya kan kalau kemarin kan dia masih di dalam tubuhku sebelum aku
memutuskan rantai daripada leluhur kan masih ada di jiwa aku nih, di jasad aku lah ikut nimbrung. Sekarang mereka di belakang aku semua nih, Hmm. banyak banget kayak Karena pasukan aku. di belakangmu, di belakangnya bayangkan taruh meja Mm, bayangkan taruh meja, bayangkan di atasnya meja itu ada keranjang keranjangnya kamu isi dengan banyak berlian. Ini untuk leluhur saya. Terus satu meja lagi, ini keranjangnya nggak bisa habis, apa namanya, berliannya nggak bisa habis. Satu lagi untuk leluhur yang yang ada masalah dengan leluhur saya. Nggak boleh bertengkar. Ini kalian boleh masing-masing ambil. Jadi di belakangmu kamu taruh dua meja. Satu meja berisi keranjang berlian untuk leluhurmu sendiri, yang satu meja untuk leluhur yang bukan leluhurmu. itu dipersembahkan untuk mereka semua kan kak ya, Boleh ngambil gitu. Mereka silakan boleh. ambil bebas, cinta damai gitu kak ya. Iya, cinta damai. Oke, itu Maafkan. bola kristal itu dari mana kak datangnya Bang? Kenapa? Bola kristal itu dari mana datangnya? Bola kristal apa? Ya bola yang putih itu dari mana datangnya itu? Dari Tuhan lah. Oh, Jadi banyak kali ya kayak kayak kelereng ya, aku lihat banyak kelereng tapi dia cahayanya cahaya putih gitu. datang ya. Iya banyak di keranjang jadi kayaknya nggak terhitung jumlahnya, semakin diambilin semakin banyak dia nih. Orang lagi pada berebutan tuh di belakang tuh Hmm. ngambilin kayak antri sembako macam tuh ya. Iya. Ya itu tugas tugas pasukan cahaya sebenarnya hanya mendekatkan diri sama Tuhan, nggak ada lain, nggak ada bukan. Kita Terkadang tidak orang nggak tahu caranya aja kayak ya, kita ilmu sembuh, itu kan yang ditutupin ya kak kita ya. sembuh, kita sembuh berdoa buat leluhur kita sendiri, berdoa buat sekeliling kita, bapak, ibu, om, tante, adik, pacar, semua. Itu aja tugasnya sebenarnya. Nggak karena aku lihat banyak orang yang ngumpulin pasukan kayak gitu, terus bikin geledek barengan bersama menghancurkan misalnya apa gitu loh ya. Kemarin sepak bola juga. Nah, sepak bola itu tarung gaib. Nah, kesaktiannya leluhur dibuat tarung gaib nggak bisa, nggak bisa. Karmanya ada. Hmm, Gitu, Kak aku dapat tugas. Apa? Ada satu tapi aku ngomong di sini aku takut room kakak di banned ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jadi ternyata di luar daripada aku dengan leluhurku, di depan sana ada tugas yang sangat besar untuk para pasukan light worker disebutnya ya. Nah, itu kita perang antar eh apa aku bingung kali ngomongnya ini. Jadi aku ngomongnya macam mana? Kakek mengerti nggak yang aku maksud nih? Arahnya kemana? Intinya gini, ada satu entitas yang sangat besar menguasai dunia ini yang ingin membuat kacau balau ini yang disebabkan oleh eh itu dia si itu tuh dengan konco-konconya untuk merusak tatanan khususnya kita di Nusantara ya, tatanan bumi Nusantara itu sendiri ya kak ya. Ini yang sudah berkolaborasi dengan pemerintah. Betul nggak kak? Ngerti nggak maksudku? Ngerti ya? Aku nggak di sini ya, ngerti ya? Jadi tugasku apa ini? Tugasmu Tipis-tipis lah. tugasmu mukulin pantatnya para leluhur yang mau perang. Tugasmu mukulin pantatnya leluhur yang pada mau perang. Supaya nggak jadi perang. Karena itu pengulangan siklus. Zaman dahulu, katakan lagi nih. Saya posting masalah rumah saya tadi pagi kan. Yes. Masalah rumah ini waktu itu terjadi pembantaian. Nah sebenarnya itu adalah di alam. Bahwa akan terjadi pembantaian yang sama. Paham maksud saya? Ngerti ngerti. Iya benar juga ya siklus pengulangan ya. Iya. Terima Yang kasih sifatnya ya universal. semua. Ya, jadi ibarat kata waktu itu saya nggak tahu kapan tahunnya, tapi kode alam yang saya up
pagi ini itu adalah sebentar lagi kita akan mengalami pengulangan siklus pembantaian. Nah, saya naikkan energi saya supaya batal, supaya kuasa kegelapan tidak ya kalah terang kan gitu loh. Kalah Iya. kalah gelap karena kita terang gitu loh. Ya kalau macam kayak aku mah cuma fokus di doa aja kali kayak Kak, meditasi sambung energi doa ke mereka Iya, karena energi itu besar sekali, apalagi kalau kamu nongkrong di inti bumi, terus cahayanya kamu pegang inti bumi dengan energi tidak usah dendam ya, hanya dengan yes, kelemah lembutan seorang ibu gitu kan. betul. Tuhan kasihan anak-anak ini, leluhur-leluhur ini anggaplah anak-anak. Orang-orang yang menyakitimu anggaplah anak-anak. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya Kak, mengirimkan energi cinta sehingga perbuatan jahat mereka batal. Kamu pegang bumi seolah-olah ngirim setrum cahaya kasih. Semua yang saya setrum kalau tidak pegangan Tuhan, Tuhan akan nolkan. Nanti nol semua, semuanya akan kayak ada getaran cahaya Tuhan dalam hidup mereka. Tiba-tiba mereka belum sadar gitu. Kakak cerita macam itu barusan aku kayak dipegang tangan aku sama kakak dibawa ke cerita zaman dulu ketika peperangan antara Balamin. Masuk gak sih itu? Masuk, Astagfirullahaladzim. Ih, kok sampai sejauh itu sih, Kak? masuk kan aku bilang Balamin itu di bawahnya Adam. Kok sampai sejauh itu sih, Kak? Aku kan Fallen angel itu di atasnya Adam. Kamu sudah banyak orang dari pasukan cahaya ini mencolot-mencolot, bingung karena empatnya nggak ketemu. Begitu empatnya kamu sudah ketemukan, kamu akan paham. Oh iya gitu. Jadi nggak usah kaget. Apa yang disembunyikan dari agama akan muncul semua. Karena semua indra keenam, 7, 8 itu yang nutup agama. berarti ini ada kaitannya satu konspirasi dengan sejarah yang disembunyikan, betul, Kak? Iya, Masya Allah, kok aku nih kayak ditarik ke dimensi sama kakak nih kayak diajak ke suatu dimensi yang jauh sekali yang aku belum pernah tahu sebelumnya. Ternyata di sana, bener Kak ya. Kita nih sedang tidak baik-baik saja ya. tidak. Bukan Tapi sekedar asal tapi kita hidup gitu baik-baik ya. saja, heeh. Tapi Nah, santai aja. puji Tuhan dengan energimu, dengan ketenanganmu, dengan ketenangan banyak orang-orang yang eh, ikut dalam circlemu, ikut dalam circleku, itu mereka semua tenang, tenang. Yes, betul, betul kali. Berarti aku harus benar sih Kak ya. Kita kalau nggak tahu diri kita dulu, kita nggak akan paham kok Mm-mm. bisa gini, kok bisa gitu. Kenali dirimu yang saudara empat kamu, unsur yang ada di diri kamu, iya kan? Yang Mm-mm. air, angin, api, bumi, tanah, cahaya, kakang kawah, adi ari-ari, Mm-mm. darah, air ketuban itu kan harus dikenali. Mm-mm. Iya benar Kak. Ilmu yang gak dipelajari ini Kak, tapi didapat dengan semesta itu. Ih bener ya. Ih makin cinta aku sama semesta. Cinta dengan Eh dirimu sendiri, dirimu itulah semesta. iya miniatur semesta kecil, miniatur semesta itu kan diri aku ya. Kayak AC di atas, remote-nya kan segini doang. Nah, remote-nya kan segini doang, ya kan? AC-nya di atas gede bisa mendinginin seluruh dunia. Remote-nya adalah II. Hmm, Ini remote-nya adalah kamu. Tanpa remote, dunia kan entah kepanasan, entah kedinginan karena lupa matiin sehingga AC-nya dingin terus. hmm. Oh Kak, aku ada pertanyaan nih. Berarti untuk menghadapi itu semua, cuma cinta kasih yang bisa melakukannya Kak ya. Mm-mm. Apapun yang datang kepada kita, sosoknya apapun sekalipun itu sosoknya yang dikatakan di dalam kitab ataupun yang sudah tertulis di notebook gitu kan, ibaratnya mereka itu cuma kok aku dapat gambaran, intinya itu kita itu melawan penguasa kegelapan yang ada di diri kita Bapak dulu Kak ya. makan nasi sebab bapak ini dia nasi ke.
Apa yang Oh Mbak gitu April? ya. Oh macam tuh Kak. Kegelapan yang ada di diri kita dan yang ada di sebenarnya. Kalau diri kita, cahaya kegelapan yang ada di diri kita sudah terang, kita pun bisa jadi petromak untuk dunia Kak ya. Iya, mm-mm. Berarti Betul. untuk menuju keilahian itu sangat mudah sebenarnya asal kita mau merapihkan entitas kita dulu kok ya. Nol dulu paham diri Iya. sendiri, sembuhkan dulu, tahu bagaimana cara sembuh, baru kita bisa menyembuhkan dunia. Ya memang sih Gitu. Kak, aku ini orang yang terlahir awalnya aku ini memang apa sih dikatakan aku ini awalnya basic aku memang pengobatan Kak dulu nih di Hmm. supranatural Kak. Adalah kurang lebih aku nih berkecimpung dari mulai lulus SMA. Aku kena di kelas 2 SMA. Setelah lulus SMA aku nih praktisi. Jadi tiba-tiba aku jadi praktisi. Memang aku ngerasa aku dibantu leluhur gitu. Cuman ya itu dia, aku kembali lagi misi jiwa kamu sendiri itu apa gitu kan. Nah, itulah perlunya aku mungkin di titik inilah di usia 34 ini aku ketemu dengan kakak. Karena memang aku tekad aku nih kuat. Aku berangkat dari orang nggak punya, aku hidup memang dari keperihan yang tidak mendapatkan benar-benar keindahan hidup. Aku dituntut untuk strong woman gitu, Kak. Akhirnya aku bertekad aku ingin menjadi rahmatan lil alamin untuk semua umat gitu. Aku selalu doa itu. Tapi kan untuk mencapai aku bisa menjadi rahmatan lil alamin kan ada prosesnya ya Kak ya. Nggak Hmm. semudah kita membalikan telapak tangan. Aku pengen Iya. makan sambal langsung pedas, enggak. Tapi inilah proses proses di sini ini yang harus kita lewati. Mampu enggaknya kita kan? Mm-mm. Thank you so much Kak. I love you so much Kak. Sehat Love you. selalu, keberlimpahan selalu menyertai Kakak, keluarga, siapapun yang terkuat dan yang terkait dengan hidup Kakak ya Kak ya. Amin. Sama-sama, sukses selalu di pelayananmu ya. Amin, amin, amin ya. Rabbal alamin. Cuma Kak, kalau misalkan ada orang minta tolong, tiba-tiba kan terkoneksi dengan sendirinya. Orang ini nggak yakin dengan aku, apa yang mesti aku lakuin, Kak? Tinggalin, kamu tidak butuh mereka. Oh, kadang kan banyak yang macam kayak gitu, Kak. Orang minta Tinggalin. tolong, tapi orang itu ternyata hatinya itu tidak tidak sesuai dengan ucapannya gitu kan. Tinggalin aja ya. Kamu tidak perlu meyakinkan dunia bahwa kamu dipilih Tuhan. Kita tidak Iya. dipilih siapa, kita hanya bertanggung jawab pada Tuhan. Sisanya kalau orang nggak percaya sama kamu, tinggalin. Nggak Iya. ada untungnya melihara dendam, cuman ih kok gitu sih, ya udah deh tinggalin gitu. Nggak no hard feeling, udah tinggalin aja. Iya, 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 iya. Benar kali, Kak. Tenang kali rasanya Kune. Kamu tidak bertanggung jawab pada apapun siapapun kecuali Tuhan. Berarti kita fokusnya ke misi jiwa kita kalau udah kayak gitu, Kak ya. Udah nggak ada kemelekatan, Kak ya. Iya, nanti begitu selesai tugasmu atau karmamu, penuntasannya selesai, ini kan belum selesai. Yes, betul belum. Terus? Nanti begitu selesai lihat ada siklus baru yang kamu bisa ubah gitu. Yang Super. kan, jadi kayak kamu ini kan banting setir gitu loh selama berapa tahun, kamu umur berapa ini? Ternyata saya menjalani hidup yang bukan hidup saya toh, ya kayak gitu. Betul kali. Karena aku tidak paham dengan yang ada di belakang aku ini. Aku menjalankan, aku dengan bangganya, wah aku turunan ini nih, Pajajaran. Wah aku turunan ini nih. Nenek kakekku nih orang-orang sakti nih lah. Karena Kak, balik lagi Kak. Tidak ada yang membuka ilmu ini. Makanya orang ini kan pada tersesat Kak. Ilmu yang disembunyikan. Sebenarnya Makanya ada, ada. sebenarnya kan kayak sufi, tapi kan mereka semua dibantai. Sebenarnya Iya, kayak apa yang aliran-aliran Siti Jenar itu kan alirannya dibantai. Terus kalau dari Jawa Barat itu kan ada Bujangga Manik, bukunya diambil, betul pengikutnya kali. dibunuh semua gitu. Jadi yang membunuh siapa? Agama. Agama, ageman gawe manusia. Iya, jadi sekarang ini ya karena apa ya ibarat kata kayak seluruh Nusantara ya. Nusantara itu nggak cuma Indonesia aja loh. Nusantara itu sampai Jerman sampai Rusia itu Nusantara. Betul kali. Mm-mm.
Nusantara ini sudah bersatu gitu loh, energinya saling ikat sehingga kuasa kegelapan kebingungan. Sebenarnya mereka itu sedang mencari yang di Nusantara itu sendiri Kak ya, walaupun ibaratnya kitabnya, bukunya, artefaknya dicuri sama dia, tapi dia nggak nemuin itu Kak ya. Karena nggak ada yang ngajarin caranya ketemu kakang kawah adi ari-ari. Iya betul kali, cuma di Nusantara nih yang ada macam tuh. Maksudku nih gini, ya Empat, segimanapun kau empat. bangsa luar hebat gitu kan, mengambil sesuatu yang penting di kami gitu. Tapi kalau inti isinya dari itu tidak kau dapat, mana jadi kan percuma aja kan. Akhirnya kan kita yang dicuri aja, barang kita yang dicuri oleh mereka. Lah kita malah justru yang dapat isinya gitu kan Kak ya? Iya. Hmm, Iya. betul kali. Cari budak Angon. Ah, kita semua Siapa? budak Angon. Ini Caturangga Siliwangi dicari budak Angon. Sebenarnya kalau mau membahas soal Satrio Piningit itu adalah leluhur-leluhur yang berada di belakang kembar jiwa kalian. Satrio Piningit itu satria yang bersembunyi. Leluhur-leluhurmu yang sakti-sakti itu loh. Yang bersembunyi di belakang kembar jiwa kalian. Itu loh Satrio Piningit. Iya betul, kadang orang itu kan cuma menelan mentah-mentah arti Satrio Piningit, budak Iya. Angon, budak Janggotan, padahal itu kan cuma simbolisasi yang harus mereka guar. Budak Angon artinya apa? Tapi bentuknya budak, anak, tapi dia bisa mengayomi semua umat. Mm. Artinya itu sebenarnya ini simbolisasi yang harus kita guar, jabarkan. Jadi jangan ditelan mentah-mentah sehingga nanti kita tersesat lagi di bab seperti itu. Iya. Seperti Mas itu. B, Hana, Aprilia, ayo naik. Ini Ya silakan. ngobrol sama Mbak Ii. Naik apa? Ngobrol ngomong apa? Tanya apa? Bentar Sok kakak Manda ini. selesaikan orang ajan dulu di sini. Oh ya ya ya. Ya. Ya nggak apa-apa, aku udah Aku alhamdulillah saya udah. berarti ya. Iya. Mbak Ii sini aja udah bantuin ini ngobrol. Energimu biar ngecas dulu, biar penuh. Iya. Awas. Keluarin. April mau nanya apa? Nggak ada yang nanya, tapi naik. Mas B, gimana? Ya udah selesai. Halo kakak, salam kenal. Salam kenal Mbak Ana. Salam kenal balik. Siapa ini Kak Manik ya? Manggilnya gimana ini? Ya, Manik. Saya kenalnya dari namanya Manik Mustika ya. Ya. Iya. Dia mau nanya kak. Dan nanti mungkin aku pengennya konsul pribadi sih. Gitu. Nanti kalau mau konsul pribadi kemana ya? Ke WhatsApp, Mbak. Yang di bio ya? Ya, yang di bio. Tapi kan kalau konsul mahal, kalau di sini kan rame-rame enak. Ini kan satu circle semua nih, 47 orang yang on di sini. Satu Iya, circle. tapi ini apa ya? Ada mau izin deh. Oh. Rahasia. Ya, gitu. Ya, ada musuhan. Ini Kak, buka di sini yang umum aja ya Kak ya. Aku tuh dari berapa ya? Ada 25 tahun kali Kak ya. Awalnya tuh Jumat siang gitu kan. Aku lagi di dapur bersihin itu kan pintu dapur ini terbuka Kak. Entah mungkin dari itu sebabnya apa ini nggak tahu juga. Tiba-tiba Jumat siang tuh telinga aku kayak cus gitu kena angin kan. Nggak lama berapa hari tuh budok terus bawa ke dokter dicek ternyata kayak ada mungkin binatang atau apa gitu ya nggak tahu juga, pokoknya intinya udah ada nanah keluar, gumpalan nanah gitulah keluar kan, dibersihin sama dokter. Terus habis itu
sejak itu kayak sering berair gitu. Terus dicek ke THT itu kering di dalam, tapi kata dokter sih karena sering di ini apa dibersihin sama cotton bud gitu kan, gitu. Terus ya nggak ada apa-apa sih, cuman sampai saat itu 20 tahun sampai sekarang itu kupingnya berdenging terus kayak seperti aku tuh kayak tinggal di dalam hutan gitu kak, gitu. Jadi walaupun kayak gini kan di keramaian apalagi sepi gitu itu nyata sekali kayak binatang malam itu loh, ada kan binatang malam di hutan itu yang rame gitu nih, kayak gitulah gitu kak. Jadi itu sebenarnya ada pesan dari semesta atau apa gitu, menurut kakak tuh gimana gitu? Aku nggak mau nerawang. Satu saya tidak mau nerawang. Itu prinsip saya nggak mau nerawang. Kedua, harus ketemu kembar jiwanya untuk melihat apakah ada urusan dengan gaib atau urusan leluhur. Ketiga, ya dengan ketemu kembar jiwa, Mbak bisa menyembuhkan luka yang kadang-kadang luka kita ini nggak sembuh-sembuh itu karena ada urusan dengan di masa lalu kayak gitu. Jadi tetap harus ketemu di tempatnya. Kakang kawa adik-adik gaibnya. Nggak seserem Ya, itu kok. Beneran. Orang-orang itu selalu apa ya? eh, karena saya mengawali semuanya bukan dari seorang spiritual sejak kecil, enggak, saya bukan indigo. Saya ya, kehajar masalah, saya meninggal beberapa kali karena kena mental. Saya belajar, saya dihidupkan ibarat kata gitu. ya, Dan gimana ya? Mutlak ketemu 4 dimensinya, apalagi kalau Mbak punya siklus ada masalah yang selalu terulang, nah itu sudah jaminan, itu pasti ada leluhurnya. Karena ya. itu siklus. Kemarin coba sih kak, nemuin, tapi yang saya lihat itu almarhum ibu saya, tapi itu juga penampakannya waktu beliau muda gitu ya, gitu. Tapi jauh gitu. Udah Dan saya habis itu Mbak Hana udah coba ketemu kembar jiwanya dari udah, video yang saya habis pin. itu ya habis itu nggak lama kelihatan almarhum ibu saya di ujung kayak di ujung jalan gitu ya, di kegelapan gitu lah. Tapi saya tahu itu ibu saya gitu, almarhum ibu gitu. Nah, Habis itu udah Mbak, saya potong. ya, Satu, udah udah ngelihat dirinya sendiri belum? udah tapi nggak gitu jelas sih kak. Udah ini udah sempat ngomong gitu kan. Ya dia senyum sih, senyum. Dia senyum. Habis itu karena ini aku tuh nggak fokus sama diriku sendiri, aku mah fokus ke ibu gitu loh. Gitu kak. Makanya aku tuh pengennya sama kakak gitu. Sekarang, yuk. Sekarang lihat lagi. Aku coba ya kak. Bisa melihat diri wajahnya sendiri. Menyamping tuh kak. Hmm? Menyamping dia. Tanya, kamu kembaran jiwa saya atau leluhur yang pakai wajah saya?
Dia diam aja kak. Manik yang tanya, kamu ngapain di belakang saya? Apa itu? Wih, manja lagi. Makasih. Nggak mau ngomong. Ya, Bilang begini sama dia. Tuh Manik bawa penebah tuh. Ntar kalau nggak mau ngomong sama Manik, pantat kamu disambel sama penebah loh. dia cuma ketawa kak. Ketawa tapi nggak ada suaranya. Tanya, kamu eh, ditanya Manik, kalau kalau saya punya, kalau saya harus menuntaskan karma sama Manik, ntar dibantu supaya energi kamu enak. Nah, kamu mau terus di dunia kegelapan, nggak selesai-selesai siklus kamu. Dia kayak mikir kak, tangan kirinya tuh di iniin ke kening, di lutut, terus tangannya ke kening gitu, ngusap rambutnya. Tanya, tanya sama dia, kamu nutupin kembar jiwa aku, kamu siapa? Mbak ini korban KDRT bukan sih? Enggak, Mbak Hana bukan korban KDRT. bukan. Dengan Mbak Hana, sorry, Tapi aku harus tapi tanya, saudara Mbak Hana saudara bermasalah saya dengan ada kak. siapa? Hah? Kenapa? Mbak Saudara Mbak saya Hana ada. bermasalah dengan siapa? Anak kah? Bapak, ibu kah? Ini ada siapa kekerasan ini? Saudara saya kak. Ini Kekasaran ini ini? ini kenapa saya jadi pengen nangis ya? Jadi bawaannya emosinya pengen nangis. Ya nangis aja, peluk dia. Saya minta maaf kalau zaman dahulu saya ngasarin kamu. Berarti ini leluhurnya kebalik ini. Leluhurnya saudaramu yang zaman dahulu Mbak abuse, sekarang Interupsi kak. dia Kak abuse. interupsi kak. Ini yang Ya, Interupsi kak. ya Mbak Aku I. izin aku izin turun dulu ya, geluduk soalnya. Nanti Oke, oke. aku naik lagi ya. Oke, oke. Mohon maaf lahir batin ya Kak Manik ya. Sehat-sehat selalu ya, berkah. makanya aku tuh pengen Assalamualaikum. pribadi sih kak, masalahnya yang banyak punya masalah tuh keluarga aku gitu loh. Terus pada Oh, curhatnya ke aku gitu. Terus aku tuh pengen mutusin semua karma di keluarga aku gitu kak. iya. Aku nggak Berat. mau itu terulangnya ke ini gitu loh, ke keturunan kami gitu. Makanya aku tuh pengennya pribadi sama kakak gitu, nggak di tempat umum karena aku menjaga nama besar keluarga aku gitu kak. Iya. Oh, Aku insya Allah aku siap bayar sih. Asli yang sekarang aku nangis. dipeluk dulu itu. Nanti Udah kita kak, nanti udah bilang sama leluhur yang ngikutin di belakangnya Mbak Hana. Nanti kita dibantu sama Manik. Tenang aja kamu, saya minta maaf kalau saya punya salah. iya dia ngangguk kak. Udah kami udah pelukan. Ya udah. Ya Mbak Hana nanti kontak saya aja. Ini ada Mbak Yuli naik. Mbak Aprilia apa masalahnya? Makasih mbak. Iya Mbak Hana. Mbak Aprilia. Mbak Yuli, halo. Iya, nangis Mbak Chandra bener. Nangis kalau kalau nangis itu semakin plong. Tapi dia milih personal Mbak Hananya. Loh Mbak April kabur. Mbak Yuli, selamat sore. Piye?
Aku langsung ini Kak ya chat di ini ya, di WA ya. Ya, oke. Aku izin turun ya. Makasih. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Di sini udah malam sih. Malam. Saat melihat Bunda keinget sama Mbah Putri saya. Ya mungkin di belakang saya, kan saya udah bilang, di belakang saya ini ada kaca. Jadi kalau eh, ada siapa yang terkoneksi dengan kalian, kalian bisa melihat di belakang saya. Jadi mungkin itu ya Mbah Putrinya memang terkoneksi dengan Mbak April. Gitu. Mbak Yuli nggak mau ngomong nih. Izin bertanya di bawah aja bisa nggak bisa? Mbak Chandra Kirana mau tanya apa? Namanya bagus ya, Chandra Kirana. Chandra Kirana nama apa ya? Mbak Chandra tanya apa? Ki Mbak Yuli gak mau ngomong ta? Iya, jadi kadang-kadang permasalahan di dalam hidup kita itu nggak ada solusinya, ternyata ketemunya di leluhur. Ternyata orang itu, orang yang berseteru sama kita itu punya masalah dengan leluhur kita, dan leluhur kita yang biasanya bersalah, kayak gitu. Hanif, Bunda caranya gimana? Aku cuma nangis melulu. Iya, nangisin aja. Caranya apa ini? Caranya apa? Kan kalian ini kita rata-rata manusia tidak ada yang disuruh ketemu 4 dimensinya. Yang saya selalu bilang 4 dimensi, atau yang namanya twin flame, atau yang namanya kakang kawah adi ari-ari, itu twin flame. Twin flame itu diri kita ketemu dengan diri kita, dikasih cahaya Tuhan. Itulah twin flame. Gitu. Pesan semesta untuk saya apa ya Mbak? Wah, kan aku nggak ngeramal Mbak Chandra Kirana. Aku nggak ngeramal. Ini lagi buka lapak kesehatan mental. Berarti kita saat membayar karma leluhur ya Bunda. Iya. Jadi saya bilang gini sama Tuhan. Saya ini dua kali menikah ya. Saya 2 kali menikah, terus tiba-tiba saya menjalani semuanya ini untuk penuntasan karma leluhur saya. Nah, kemudian saya bilang sama Tuhan, karena ada dari kelenteng ya, dia bisa meramal garis tangan. Saya nggak bisa meramal garis tangan. Dia bisa meramal garis tangan. Dia bilang jodoh kamu udah habis nih gitu. Terus saya protes dong. Loh Tuhan, yang 2 kemarin kan leluhur bukannya saya. Kok udah habis gitu. Terus sama temen yang dari vihara ini, itu dia ngajarin kalau minta bukan jodoh nih gitu loh. Kalau jodoh kamu udah habis, mintanya teman hidup. Nah, saya dapat gitu loh. Akhirnya yang sevibrasi, sefrekuensi, yang paham saya gitu. Jadi kalau kalian seperti saya di usia senja, saya nggak mau sendirian. Saya kepingin ada kawan bersama gitu. Jodoh atau nggak jodoh terserah, yang penting orang ini baik dan bisa support. Ya dapat, karena saya sudah menyelesaikan, sudah full, karmanya sudah tuntas 100%, bahkan berlebih gitu. Jadi ibarat kata apa yang saya minta dikasih sama Tuhan dengan cara itu. Banyak sekali keberlimpahan, duit datang. Kalau kita anak-anak Adam itu nggak bisa manifestasi. Kalau kita lagi pembayaran karma hanya harus 0. Justru nggak bisa manifestasi. Kalau manifestasi kan kita tinggi, akunya tinggi. Kalau orang-orang lagi pembayaran karma nggak bisa pakai manifestasi, harus 0 ke Tuhan. Gitu.
Bagaimana menemukan teman hidup, Bunda? Oh, kan banyak dari teman-teman kita. Dating site banyak. Kita nongkrong di kafe, pasti nanti ketemu, ngobrol sana, ngobrol sini. Terus, ya banyak sih caranya kalau mau ini. Teman hidup dan jodoh. Kalau eh, jodoh itu bisa jadi jodoh karma, jodoh macam-macam. Jodoh yang kamu cintai gitu loh. Jodoh yang hati ke hati. Nah, kayak gitu. Kalau teman hidup ya soulmate. Jadi kayak jodoh ini adalah jodoh pengantarmu ketemu dengan kembar jiwamu. Berarti kamu kan digebukin masalah kayak gitu. Jodoh ini jodoh dari Tuhan. Jodohnya bisa macam-macam sih, tergantung karma kalian. Nolnya gimana, Bun? 100% Tuhan. Perlu ada selesai karma dulu, Bun. Iya, perlu ada selesai karma. Cara nol ke Tuhan gimana? Aku ajarin sedikit ya. Aku kasih contoh sedikit. Ada kepala sekolah yang dapat celaka karena anak muridnya ketiban pintu. Pintunya rusak. Tadi dulu. Pintunya rusak ya. Pintunya rusak, kemudian jatuhin si anak muridnya. Orang tuanya nggak terima. Dituntutlah sekian M. Kemudian mau dipolisikan jalur hukum. Kemudian pihak sekolah sudah mau membayar biaya kesehatan, malah dibebaskan sampai lulus sekolahnya kayak gitu. Untuk mengganti kerugian lah ibarat kata, karena anaknya mungkin karena pintunya berat gitu ya. Nggak tahu saya gimana. Terjadi cedera lah ibarat kata gitu. Nah, kemudian saya bilang sama si kepala sekolah ini, kepala sekolahnya curhat, saya nangis lah ibarat kata. Bingung gitu loh, kenapa saya mau dipidanakan, apa kesalahan saya. Dia nggak mengerti. Jadi hal-hal yang tidak bisa kita mengerti, kita ketemukan di belakang kembar jiwa kita. Baru kemudian saya lihat, saya suruh dia lihat di belakangnya dia ada siapa. Dia bilang ada lelaki tua. Saya suruh nanya, hutang karma leluhur saya bikin kesalahan apa? Kok kamu ada di belakang saya? Nah, leluhur tua ini kemudian bilang, kamu hutang janji perdamaian. Kamu hutang janji perdamaian. Ini orang lawannya dari si kepala sekolah yang aduh, tar dulu. Tar dulu. Saya ngomongin orang. Aduh. Dianggap ngegibah kita. Gak apa-apa. Jadi intinya, karena zaman dahulu dijanjikan perdamaian, leluhurnya zaman dahulu dijanjikan tidak kunjung dilunasi, di kehidupan ini ngajak berantem di meja hijau. Aduh, gatel tenggorokan saya. Aduh. Ini siapa ini yang nangis tersesenggukan nih ya? Princess Endeavor. Memang rata-rata seperti itu kan. Kalau zaman dahulu kayak saya dengan suami saya kedua, setiap area yang kita pernah tinggali, suami saya bule, kita ke Banyuwangi, kita pernah ke sini, kita pernah ke sini, tapi nggak tahu kapan. Sampai datang ke Mojokerto, kita pernah ke sini, tapi nggak tahu kapan. Gitu. Tapi dia adalah jodoh penghantar karma. Jodoh saya sudah 2 kali menikah, dan yang pertama
Saya ditinggalkan seperti Lady Di, kembali kayak Charles kembali ke cinta lamanya. Yang kedua, berantem terus kayak anjing dan kucing gitu. Iya. Iya, ini Smile ini ya nangis terus ya. Kenapa? Kalau nggak pingin nikah lagi termasuk karma nggak? Enggak, aku nggak pingin nikah lagi. Nina Rich, aku nggak kepingin nikah lagi. Cuman kan enak aja kalau ada temen yang banyak gitu ya, temen hidup lah. Nggak usah cinta-cintaan. Yang sevibrasi aja, yang paham, yang nggak perlu menjelaskan kenapa jam 2. Saya pernah sama suami saya jam 2, waktu itu masih jadi suami. Jam 2 malam saya nongkrong saya kan ngerokok. Saya nongkrong di teras, saya mentingkrang pakai sarung, rokokan. Suami saya kan bule, dia curiga saya sama cowok lain gitu loh. Dilihat ada handphonenya nggak, ngapain kamu jam 2 malam di luar? Saya berdoa, tapi gaya saya mentingkrang sambil rokokan. Masa berdoa kayak gitu? Saya bilang saya ngobrol sama Tuhan. Jadi cara kita itu beda. Jadi saya berharap pasangan berikutnya tidak perlu menjelaskan kenapa kalau ke Tuhan bisa 24 jam tanpa perlu ganti baju, tanpa perlu kemana-mana, cukup ngobrol, cukup duduk, cukup bawa kopi bareng. Gitu. Jadi nolnya bagaimana, Bun? Itu tadi. Nolnya bagaimana tadi? Itu tadi si kepala sekolah ini tidak boleh, jadi harus pasrah. Nolnya harus pasrah 100%. Dia percaya Tuhan akan menyelamatkannya. Saya bilang, Tuhan juga kadang-kadang membiarkan kok kalau kamu mendapatkan karma supaya kamu belajar nol. Padahal yang salah bukan, ibarat kata pintu itu jatuh sendiri, celaka. Tapi sialnya, apesnya ada di kepala sekolahnya. Karena menimpa muridnya. Orang tua murid tidak terima. Dia dituntut miliaran rupiah. Atau dipidanakan, dipenjarakan. Saya bilang, Tuhan kadang-kadang dia percaya sekali, saya akan berdoa pada Tuhan, ini bukan kesalahan saya. Saya bilang surrender, berserah. Kalau acaranya leluhur, kita nggak bisa apa-apa. Tuhan pun akan mengiyakan. Kenapa? Karena itu adalah prosesi nolmu. Prosesi nolmu ini adalah saat engkau tidak melakukan usaha apa-apa lagi. Kayak batang pisang dilemparin ke sungai yang deras airnya, dia ketabrak kanan, ketabrak kiri. Terserah aliran sungainya. Kejedot kanan, kejedot kiri. Gitu. Sampai Tuhan bilang cukup. Tuhan yang akan keluarkan kamu, Tuhan yang akan keluarkan pohon pisang ini keluar dari sungai. Kayak gitu. Ya, itu contoh nolnya. Bun, bener nggak sih Megatrust bulan ini terjadi? Kita pasukan cahaya itu sudah dari sejak 2018 menggagalkan Megatrust. Kenapa? Bukan kita bermaksud menggagalkan karena kita bisa powerful, enggak. Karena energi cahayanya naik. Megatrust terjadi kalau ingat Sodom dan Gomora. Sodom dan Amora ya kalau di Al-Quran. Sodom dan Gomora itu Lemuria dan Atlantis ya, kerajaan Lemuria dan apa satunya? Apa satunya? Lemuria sama satu lagi tuh loh, apa ya, lupa saya. Lemuria sama Atlantis kan ya. Itu kan sama kayak ya, Lemuria dan Atlantis. Itu karena terlalu banyak yang hitam sehingga belum. Aduh.
Ini siapa ya yang iya, jadi ibarat kata gini, Sodom dan Gomora itu megatrust lah. Megatrust itu terjadi kalau hitam lebih besar daripada putih. Yin dan yang nggak seimbang. Kalau makanya kita pasukan cahaya bertugas banyak sekali yang tercerahkan. Terima kasih Raden Wijaya. Jadi banyak dari kita ini tercerahkan sehingga putihnya naik. Sehingga itulah penyebabnya megatrust tidak terjadi. Jangan kita dimarah-marahin gitu. Terima kasih Mbak Rita. Jangan kita dimarah-marahin, pasukan cahaya dianggap sebagai penyebab terjadinya batal megatrust. Loh, orang kita kan ngurusin masalah kita sendiri. Kita mendoakan, memberikan cahaya, ya terserah kita dong. Gitu. Jadinya kadang-kadang pasukan cahaya diomel-omelin. Kenapa ya? Karena gara-gara kalian itu megatrust nggak jadi. Loh, kan bagus megatrust nggak jadi. Siklusnya berubah, nggak hilang lagi. Banyak orang tercerahkan berarti kan gitu. Ya jadinya udah dipaket kah Bu? Belum. Belum, baru mau tak asepin, baru mau dicahayakan malam ini. Gitu. Raden Wijaya ini Mas Didi. Ya kan Raden Wijaya. Raden Wijaya itu kayak misalnya nih ya, yang punya nama Raden Wijaya, mereka pasti dalam siklus kehidupannya entah dia dengan anaknya itu pasti ada pertengkaran. Kenapa ya? Karena ngilangi siklusnya Raden Wijaya. Gitu. Selamat malam Bun, tumben ikut live-nya. Iya. Saya jarang nge-live. Ini kan karena ngebom. Ini saya karena ngebom energi tidak terjadi lagi pembantaian etnis Cina. Karena siklusnya pembantaian Cina akan segera terjadi dan saya mengupkan supaya siklusnya tidak jadi. Bun, sebagai pengakhir karma leluhur kita harus bagaimana? Maksudnya pengakhir karma leluhur kita. Maksudnya piye? Pengakhir karma. Kalau karma kita sudah berakhir, siklus kita kan baru, Mas Candu Ayudi. Mas Rudi Kurniawan, Butiran Debu, Chandraga, Cubeyin. Iya kan? Nizar. Iya, jadi karena banyak ya, ibarat kata gini, satu orang misalnya tadi siapa? Chandra lah ya, Chandra. Satu Chandra memutus dengan pasangannya. Nanti otomatis Anda memberikan suapan cahaya, pasangannya bercahaya. Ibu bapaknya bercahaya, kakak adiknya bercahaya. Terus otomatis yang terkoneksi dengan dia itu juga akan bercahaya. Itu sudah, bayangkan dari satu candra aja sudah 10. Nah, itu tuh rentetannya ke belakangnya leluhur-leluhur kalian. Bayangkan satu orang ada Mbak Chandra sendiri. Bayangkan Mbak Chandra sendiri leluhurnya itu ada minimal 10, maksimal ribuan, maksimal jutaan malah. Udah berapa dari satu Chandra saja itu? Sudah berapa juta cahaya yang muncul dari seorang Chandra? Gitu. Jadi sekarang putihnya sudah naik gitu loh. Jadi ibarat kata imun ya, imunnya kesehatan mental orang Indonesia sudah mulai baik gitu.
efeknya bikin rame. Ya, mengakhiri kali maksudnya. Harus semedi ya Bunda? Enggak harus, saya enggak pernah semedi. Saya kalau memutus siklus ya harus merem. Karena biar fokus, kalau nggak merem itu nanti kelihatan kanan kiri. Gitu. Cahaya itu terpancarkan otomatis, minta dari Tuhan kalian. Minta dari langit. Allah yang kalian sembah itu kan Allah yang maha bercahaya. Minta cahaya di tanganmu. Bayangkan beliau memberikan cahayanya di tanganmu, bayangkan tanganmu bercahaya. Inilah modalmu. Tanganmu inilah modalmu. Saya punya ipar yang masih hidupnya nggak mau nikah. Gimana cara memutus karma leluhur agar tidak turun ke anak? Ipar kan itu ada urusan dengan karma. Kalau Anda yang mutus, nanti karmanya malah Anda yang bayar loh. Kan nggak, ipar ini kan tidak ada urusannya dengan Mbok Niluh toh, ya kan? Kalau ada urusannya dengan Mbok Niluh baru bisa. Tapi kalau tidak ada urusannya dengan Mbok Niluh, nih takutnya karmanya nyamber. Mbok Niluh yang bayar nanti. Maksudnya meditasi gitu Bun, cara memutus karma. Iya, cara memutus karmanya tuh sebenarnya gini. Ada di video yang saya pin. Ada di video yang saya pin, penjelasannya banyak. Ya, ditonton lagi. Ditonton lagi itu video yang saya pin itu 3 itu untuk memutus siklus, memberikan cahaya Tuhan itu di situ. Cara naik dimensi yang cepat gimana Bun? Fokus. Ya, Candu Ayudi. Cara naik dimensi yang cepat itu fokus. 100% Tuhan, nggak tolak-toleh. Fokus. Udah ya, saya udah mulai serak nih. 19. Bun, perjalanan pernikahan saya mirip Bunda, suami kedua NPD. Ya, NPD Mama Happy. Jadi gini, kalau Anda perjalanannya kayak saya, berarti Anda energinya sama kayak Adam, sama kayak saya, sama kayak Mbak Ii tadi. Jadi energi Adam, energi saya, suami kedua saya itu adalah Lilithnya. Kenapa suami saya NPD? Karena zaman dahulu Lilith ditinggalkan oleh Adam untuk menjadi bersama Eva atau Siti Hawa. Adam itu dihadirkan bukan oleh satu perempuan. Lilith itu dihadirkan sama-sama dari tanah. Kalau Eva atau Siti Hawa kan dari tulang rusuknya Adam. Kalau Lilith sama-sama dari tanah, sehingga sama-sama egonya, sama-sama sifatnya. Sebenarnya NPD itu balas dendam kepada Anda. Jadi kalau Anda benci NPD, berarti Anda harus benci diri Anda sendiri, karena manusia-manusia NPD itu datang untuk membalas dendam. Zaman dahulu mereka yang dibegitukan. Jadi hati-hati membenci NPD, karena zaman dahulu Andalah yang menggitukan mereka. Mereka datang hanya untuk membayar penuntasan karma. Gitu. Mama Happy, jadi gimana Bun? Putus siklusnya, dibayar karmanya. Harus sabar, karena energi Lilith kan energi orang ngambek. Udah ya, saya udah mulai batuk-batuk nih. Ciri energi Adam dan ciri energi Fallen Angel. Saya udah suruh stop. Suruh stop.
Kita lanjut lagi nanti kalau sudah pita suara saya pulih, ya. Aduh.